dari kelompok 5, kita akan membawakan homeschooling menggunakan metode elektik, yang dimana metode elektik ini merupakan metode campuran dari metode Montessori dan Waldorf. Nah, kita masuk dulu ke sesi perkenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Lutfi sebagai moderator. Di sini ada mentor kita, tutor kita, Kak Nurul dan Kak Ayu. Terus ada pemateri kita, Kak Salma. Ada juga para siswa yang memiliki ciri khas berbeda-beda. Di sini ada Kak Hasna sebagai siswa yang hiperaktif, ada Kak Nina sebagai siswa yang aktif, Kak Sajita sebagai siswa yang cerdas, dan Kak Hendar sebagai siswa yang pendiam. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja simak. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi metode elektik homeschooling atau RELEX. Yang pertama ada pengertian elektik, metode atau metode elektik. Menurut Izan 2011, elektik adalah campuran kombinasi atau gado-gado. Dalam bahasa Indonesia adalah metode-metode pilihan. Sedangkan secara etimologi adalah metode yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu cara atau jalan. Elektik metode adalah salah satu cara menggabungkan beberapa metode pembelajaran yang sejalan digunakan dalam menyampaikan sebuah materi pembelajaran, belajar mengajar, seperti menggunakan metode direct dengan metode tata bahasa terjemah dalam satu waktu. Pembelajaran bahkan bisa digabungkan dengan metode reading sekaligus. Yang selanjutnya ada karakteristik elektik metode atau metode elektik. Menurut Nuha, karakteristik elektik metode ada 4. Yang pertama, ada kemahiran berbahasa diajarkan dengan urutan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, kegiatan belajar di kelas adalah latihan oral phrase, membaca keras, reading aloud, dan tanya jawab. Yang ketiga, ada latihan menerjemahkan pelajaran gramatika secara dedukatif. Yang keempat, digunakan alat-alat atau audiovisual. Selanjutnya ada kelebihan metode elektik. Menurut Nuha 2016, kelebihan metode elektik ada 8. Yang pertama, guru dapat membantu pengajaran lebih bervariasi dan menarik. Yang kedua, masalah perbedaan individu dan materi lingkungan belajar yang kurang menarik dapat dipecahkan. Yang ketiga, guru dapat lebih percaya diri dan meyakinkan dalam mengajarkan keterampilan berbahasa. Yang keempat, dapat digolongkan keaktifan siswa dalam belajar. Yang kelima, guru dapat menyampaikan materi pelajaran secara lebih cepat. Yang keenam, guru dapat menghidupkan suasana belajar dan mengajar di kelas. Yang ketujuh, siswa bersemangat dalam belajar atau tidak mudah jenuh. Yang kedelapan, dapat membuat siswa lebih berkonsentrasi pada pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan elektik metode. Adapun kekurangan dalam metode ini tidak begitu nampak dikarenakan beberapa metode bergabung menjadi satu, sehingga kekurangan dari masing-masing metode yang dikombinasikan dapat dihindari. Selanjutnya ada tahapan penggunaan metode elektik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua, memberikan materi berupa dialog pendek yang rileks atau memberikan kosakata dengan tema jam secara berulang. Yang ketiga, para pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog tersebut, lalu menirukan dialog atau kosakata yang disajikan sampai lancar. Yang keempat, para pelajar dibimbing menerapkan dialog atau menerapkan kosakata itu dengan temannya secara bergiliran. Yang kelima, setelah lancar, siswa menerapkan dialog atau menerapkan kosakata yang telah dipelajari. Mereka diberi teks bacaan yang temanya berkaitan dengan dialog tadi. Yang keenam, jika terdapat kosakata yang sulit, maka guru memaknainya mula-mula dengan isyarat atau gerakan gambar dan lainnya. Yang ketujuh, guru
mengenalkan beberapa struktur yang penting dalam teks bacaan lalu membahasnya seperlunya. Yang kedelapan, guru menyuruh para pelajar menelaah bacaan lalu mendiskusikannya. Yang terakhir, sebagai penutup, jika diperlukan evaluasi akhir dengan beberapa pertanyaan tentang isi bacaan yang telah dibahas. Nah, jadi metode ini paling sering digunakan oleh pelaku homeschooling. Pada dasarnya, metode elektik homeschooling ini adalah menggabungkan metode-metode yang dirasa cocok untuk anak. Ambil sedikit dari sini, ambil sedikit dari sana, kemudian digabungkan. Orang tua bebas memilih buku kegiatan, ekskursi, dan memberikan materi sesuai kebutuhan dan ketertarikan anak. Menggunakan metode ini memerlukan usaha lebih orang tua untuk menemukan materi-materi yang sesuai dengan karakter, ketertarikan anak, dan sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, itu penjelasan tentang elektif homeschooling atau relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, kalau kakak tanya apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Anak-anak semua apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Oke anak-anak, di sini udah ada tahu belum kakak ini siapa dan kakak ini siapa? Belum ya, karena ini adalah pertemuan pertama kita, jadi kita perkenalan dulu ya. Baik, di sini saya Nurul Herani, kalian bisa panggil Kak Nurul ya. Dan di samping saya ada Kak. Ada Kak Ayu. Ya. Nah, dari kita kan sudah perkenalan. Sekarang dari adik-adik ya, perkenalan satu persatu. Oke, yang paling ujung dulu, yang paling ganteng. Ayo Ayo perkenalkan dirinya. Halo, nama saya Hendar. Halo Hendar. Halo Hendar. Semuanya halo Hendar. Halo, dari mana Hendar? Saya pun dari Saguling. Oh, dari Saguling. Baik, selanjutnya sebelahnya. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Nina. Halo Dina. Halo Ibu, Kalau Dina dari mana? dari Pasteur. Oh, dari Pasir. Baik, sebelahnya teteh yang satu lagi. Perkenalkan, nama saya Sagita dari Bandung. Oke, Halo halo, Sagita. Sagita. Oke, yang tanda yang terakhir siapa namanya? Kalau aku Hasna Sabrina Dari mana Teh Hasna? dari Pajajaran. Dari Pajajaran. Halo, Halo Hasna. Anda Hasna. Oke. Gimana Kak Ayu? Karena kita udah saling kenal, hari ini kita langsung ke pembelajaran. Hari ini kita mau belajar tentang narasi. Ada yang udah tahu narasi itu apa? Ayo, angkat tangannya. Iya. Teteh Sagita. Tulisan Bu. Ya, Betul. Ayo, apa lagi? Selain tulisan, apa Teh Nina? Kisah atau cerita. Ya, betul. Ada Ada lagi? lagi? Tahu? Kakak Hasna atau Kakak Hasna atau Hendar? Kakak Hendar? Ada yang bisa menambahkan? Oh, nggak tahu. Baik, di sini kakak akan kasih tahu. Jadi, narasi adalah cerita yang ditulis atau diceritakan kepada seseorang, biasanya dengan sangat detail. Jadi, secara singkat, narasi adalah kisah atau cerita. Jadi, narasi adalah kisah atau cerita. Oke, baik, di sini Kak Ayu akan mencontohkan cara membaca narasi yang baik dan benar. Diperhatikan baik-baik ya. Siap Bu. Duduknya yang rapi dan perhatikan sesama Kak Ayu ya. Oke, diperhatikan ya. Suatu hari, Coba sangat marah pada sang monster jalanan. Kenapa kamu makan-makan siangku? Dasar kau anak ikan.
menangis dan berlari pulang ke rumahnya. Dia menceritakan kejadian itu pada ibunya. Si ibu sangat sedih karena Toba mengingkari janjinya. Kemudian dia menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit karena bencana besar akan datang. Tiba-tiba banjir datang, mengubah desa tersebut menjadi sebuah danau. Ibu Samosir meloncat ke dalam air dan berubah menjadi ikan. Samosir selamat karena berada di atas bukit, akan tetapi ayahnya tenggelam ke dasar danau. Setelah kejadian itu, orang-orang setempat menyebut tempat itu sebagai Danau Toba dan mereka menamai pulau kecil di tengah danau sebagai Pulau Samosir. Kenapa kamu memakai itu ya cara pembacaan sebuah teks narasi? Coba kalian analisis kenapa tadi ibu sebutkan dan ada jeda. Ada tanda titikku jadi diberi jeda. Betul. Ya, betul. Ada boleh. Rina, gimana nih? Kamu untuk apa? diberi jeda sejenak. Betul. Ya, betul. Ada tanda koma juga itu. Oke, tanda koma untuk apa? Artinya apa? Untuk jeda sejenak. Ya, betul. Oke adik-adik, coba kalian bacakan satu paragraf dari teks narasi yang telah Kak Ayu bacakan ya. Siap? Oke, Siap. siap. Oke, ini teksnya. Oke adik-adik, coba kalian bacakan satu paragraf dari teks narasi yang telah Kak Ayu bacakan ya. Siap? Oke, Siap. siap. Oke, ini teksnya. Baca. Zaman dulu kala, seorang laki-laki bernama Toba suatu hari dia menangkap seekor ikan dan membawa pulang ke rumah untuk dimakan. Dia menaruh ikan itu di dapur. Kemudian dia pergi keluar untuk mencari kayu bakar. Setelah dia pulang, dia terkejut. Ya. Kasih kita. Ikannya berubah menjadi seorang wanita cantik. Toba jatuh cinta pada wanita itu, kemudian meminangnya. Si wanita menerima lamaran tersebut dengan satu syarat. Toba tidak boleh menceritakan kepada siapapun bahwa si wanita adalah jelmaan ikan. Toba berjanji, mereka pun menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Baik. Kasih ke Tehina. Suatu hari, Toba sangat marah pada Samosir di ladang. Kenapa kamu memakan makanan siangku? Dasar kau anak ikan, kata Toba. Si Mosir menangis dan berlari pulang ke rumahnya. Dia menceritakan kejadian itu pada ibunya. Si ibu sangat sedih karena Toba mengingkari janjinya. Kemudian, dia menyuruh Samosir untuk pergi ke bukit karena bencana besar akan datang. Yang terakhir, Linda. Perhatikan ya. Tiba-tiba banjir datang mengubah desa menjadi sebuah danau. Ibu Samosir meloncat ke dalam air dan berubah menjadi ikan. Samosir selamat karena berada di atas bukit, akan tetapi ayahnya tenggelam ke dasar danau. Setelah kejadian itu, orang-orang setempat menyebut tempat itu sebagai Danau Toba dan mereka menamai pulau kecil di tengah danau sebagai Pulau Samosir. Baik. Udah, Bu. Udah? Udah. Oke teman-teman, sekarang coba teman-teman buatkan narasi atau kisah hidup kalian yang menurut kalian itu seru. Sebelumnya di sini ada yang pernah liburan ke kebun binatang belum? Aku pernah, Bu. Ada yang pernah liburan ke pantai? Pernah juga. Kita lagi ya Kalau Ayu. ke gunung ada yang pernah? Pernah. Kalau kakak Hendar pernahnya kemana? Saya cuma di rumah aja liburannya. Ya, sedih banget ya. Nah, gak apa-apa. Pasti liburan di rumah juga ada hal yang menarik, betul kan Hendar? Betul. Oke. Nah sekarang teman-teman coba tulis kisah hidup yang menurut kalian menyenangkan itu tentang
Ayo tulis kembali. Ayo. Beres? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang siapa yang berani bacain narasinya ke depan? Ayo. Aku, Bu. Boleh. Nah, ayo ke depan. Ke depan. Pada liburan pertama kali ini, aku bersama dengan ayah, ibu, dan adik pergi ke rumah nenek yang berada di desa. Rumah nenek tidak terlalu jauh dari rumahku yang terletak di pusat kota. Sebelum pergi ke sana, aku membantu ibu menyiapkan barang-barang yang akan dibawa. Kalau bisa, aku membawa sebuah jeruk dan apel kesukaan nenek. Setelah semua siap, kami segera pergi ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, nenek sudah menunggu kedatangan kami semua. Aku langsung mencium tangan nenek dan kakek mengajakku masuk ke rumah untuk makan siang bersama aku, nenek, dan keluargaku. Nenek sudah memasak opor ayam kesukaanku dan aku makan dengan sangat lengkap. Setelah selesai makan, nenek memberikanku hadiah karena nilai ujianku yang bagus. Aku juga memberikan sebuah kesukaan nenek. Sore-sorenya aku bermain sepeda mengelilingi rumah nenek yang megah. Aku sangat senang hingga akhirnya hari sudah menunjukkan malam dan ibu memanggilku untuk bersiap pulang. Meskipun hanya sebentar, aku sangat senang bisa mengunjungi dan berlibur di rumah nenek dan kakek bersama ayah, ibu, dan adik. Udah selesai? Udah, Bu. Kasih tepuk tangan buat Elina. Silakan, Rina. Terima kasih Elina. Terima kasih, Teh Rina. Sama, Bu. Oke, udah ya, Kak Ayu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa aja? Ayo diangkat tangannya. Jangan malu-malu. Ya, Kak Sagita gimana? Jadi hari ini kita belajar teks narasi. Narasi itu tulisan atau cerita bacaan. Dari teks narasi itu ada titik sama koma, kalau titik dibacanya berhenti, kalau koma jadi titik. Oke, betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Sagita. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu tentang narasi. Jadi narasi itu tentang kisah atau cerita. Sampai sini ada yang bertanyakan? Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berlatih di rumah ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa Ibu. Waalaikumsalam. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Baik, itulah implementasi dari homeschooling menggunakan metode elektrik, yang dimana metode ini tercipta karena adanya tutor yang memiliki pemikiran yang berbeda, yang satu menggunakan metode Montessori dan yang satu menggunakan metode Waldorf. Nah, di situ tutor berdiskusi sehingga terciptalah metode elektrik ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.